Salam untuk Anda. Hari ini kita mau benar-benar fokus nih ke satu bagian penting dari sumber yang Anda bagikan, buku Behave karya Robert Sapolsky. Lebih tepatnya, bab 11. Judulnya aja udah wah, provokatif banget. Kita versus mereka. Ini topik yang rasanya relevan banget ya sekarang. Gimana kita sebagai manusia tuh punya kecenderungan luar biasa buat membagi dunia sosial kita jadi dua kubu ini. Kelompok kita, tempat kita nyaman, loyal, sama kelompok mereka yang seringnya kita lihat dengan curiga atau bahkan musuhan gitu. Pertanyaan gedenya kan, kenapa sih kita ngelakuinnya cepet banget? Sering tanpa mikir gitu. Nah, sumber ini ngajak kita jalan-jalan lihat dari sisi biologisnya. Menarik banget. Mulai dari apa yang terjadi di otak kita dalam sepersekian detik pertama lihat muka orang, sampai ke pertimbangan kognitif yang lebih rumit. Jadi misi kita di pembahasan mendalam kali ini nyoba memahami kenapa pembagian kita versus mereka ini otomatis banget, mendasar banget, tapi juga, nah ini nih yang krusial, seberapa cair, seberapa fleksibel sih sebenarnya garis batas antara keduanya. Siap bongkar bareng? Tentu saja. Ini tuh intinya banyak dinamika sosial manusia ya kan? Bab ini menyoroti mekanisme biologis dan psikologis di balik kemampuan kita sekaligus kebutuhan kita untuk membentuk kelompok. Kita bakal lihat gimana otak kita secara otomatis mengkategorikan orang lain dalam hitungan milidetik. Dan apa aja dampaknya, baik yang positif yang mempererat ikatan maupun yang negatif yang memicu konflik. Ini nyentuh akar cara kita bangun komunitas, sekaligus cara kita berhadapan sama orang-orang di luar lingkaran kita. Oke, mari kita mulai dari yang paling bikin, kaget, kecepatannya. Sumber ini ngejelasin kalau otak kita tuh bereaksi sama perbedaan kelompok dalam waktu yang, singkat banget. Coba bayangin, cuma dalam waktu sekitar 50 milidetik setelah lihat wajah seseorang dari ras yang beda, bagian otak namanya amigdala, yang kita kenal pusat deteksi ancaman dan emosi, itu udah nunjukin peningkatan aktivitas. 50 milidetik. Itu lebih cepat dari ke depan mata loh. Betul, dan di saat yang sama, area otak lain yang spesifik buat ngenalin wajah, namanya fusiform face area. Itu cenderung kurang aktif pas lihat wajah dari ras lain dibanding pas lihat wajah dari ras yang sama. Nah, ini penting nih buat dipahami. Reaksi super cepat ini belum tentu sama dengan, katakanlah, rasisme yang disadari atau kebencian yang direncanain. Lebih tepatnya ini cerminan dari proses kategorisasi otomatis yang kayaknya udah tertanam dalam cara kerja otak kita. Otak secara naluriah nyari cara buat nyederhanain dunia sosial yang kompleks. Caranya, dengan cepat ngelompokin orang berdasarkan petunjuk visual yang paling gampang dilihat, kayak ras, mungkin juga gender, atau bahkan tanda-tanda status sosial. Semacam jalan pintas mental gitulah. Tapi mekanisme ini, meskipun otomatis, pasti ada konsekuensinya dong ya. Rasanya ini bukan sekedar, dia beda, tapi ada nuansa emosional gitu yang langsung kepicu. Walaupun mungkin halus banget. Terus, gimana mekanisme otomatis ini berkembang jadi perasaan kita yang lebih kuat? Nah, itu masuk ke aspek berikutnya. Perasaan kita ini bukan cuma soal ngerasa, lebih hebat atau superior. Lebih dalam dari itu. Sumber ini nekenin adanya elemen kewajiban timbal balik, terus ekspektasi kesetiaan, dan rasa tanggung jawab bareng di dalam kelompok. Ini kayak fondasi tak terlihat yang ngiket anggota kelompok. Konsep dari teori permainan, prisoner's dilemma atau dilema tahanan, itu relevan di sini. Kerjasama dan kepercayaan itu lebih gampang tumbuh subur di kelompok di mana anggotanya interaksi terus-terusan. Reputasi jadi penting. Kita cenderung lebih percaya dan mau kerjasama sama orang yang kita anggap bagian dari kita. Karena ada ekspektasi kalau mereka juga bakal gitu ke kita di masa depan. Ada semacam, jaminan sosial implisit gitu. Oke, jadi ada fondasi kepercayaan sama ekspektasi di dalam kita. Terus, gimana dengan dorongan buat ngalahin mereka? Sumber ini nyebut istilah parokialisme. Bisa dijelasin lagi nggak? Parokialisme. Nah, ini fenomena yang menarik sekaligus seringkali agak ganggu ya. Ini dorongan kuat bukan cuma supaya kelompok kita berhasil, tapi secara spesifik supaya kelompok kita menang lawan kelompok mereka.
Dalam beberapa kasus, keinginan buat ngunggulin mereka ini bisa jadi motivasi yang lebih kuat daripada sekedar mencapai sukses absolut buat kelompok sendiri. Rasanya ada kepuasan tersendiri gitu pas kita lebih baik dari mereka. Dan ini bisa dipengaruhi hal-hal subtil kayak priming atau pengondisian pikiran bawah sadar. Misalnya, studi nunjukin kalau kita secara halus diingetin soal konsep loyalitas sebelum bikin keputusan, kita cenderung lebih favoritisme ke kelompok sendiri. Sebaliknya, kalau kita diingetin soal kesetaraan, nah bias ke kelompok sendiri ini cenderung berkurang. Ini nunjukin betapa gampangnya preferensi kelompok ini bisa dimanipulasi, seringnya tanpa kita sadar. Pengaruh bawah sadar ini menarik banget ya. Terus gimana dengan emosi yang lebih kelihatan? Kayak empati. Benar nggak sih kita lebih gampang empati sama kita? Buktinya sih nunjukin gitu. Amigdala yang tadi kita bahas soal deteksi ancaman, ternyata juga lebih aktif pas kita lihat ekspresi wajah ketakutan pada anggota kelompok kita sendiri dibanding kelompok lain. Seolah-olah penderitaan kita tuh lebih menggema secara emosional di otak kita. Terus ada hormon oksitosin yang sering dijuluki hormon cinta atau hormon ikatan itu kan. Nah, sumber ini ngasih pandangan yang lebih bernuansa. Oksitosin emang penting banget buat ngedorong ikatan sosial, kepercayaan, kemurahan hati di dalam kelompok kita. Tapi ada sisi lainnya. Sisi lain dari hormon cinta, kok kayaknya kontradiktif ya? Justru di situ kompleksnya. Oksitosin itu nggak secara universal bikin kita jadi lebih baik hati ke semua orang. Efeknya tuh sangat bergantung sama konteks kita versus mereka. Dengan memperkuat ikatan internal, oksitosin secara bersamaan bisa mempertajam batas dengan kelompok eksternal. Dia bisa ningkatin etnosentrisme, kerjasama dalam kelompok, tapi juga bisa ningkatin sikap defensif sama curiga ke orang di luar kelompok, terutama dalam situasi yang kompetitif atau yang dirasa mengancam gitu. Respon otak kita ke penderitaan orang di luar kelompok misalnya, cenderung beda, empati otomatisnya bisa berkurang. Oksitosin bikin kita makin dekat, tapi sekaligus bikin mereka makin jauh. Contoh Rudy Giuliani yang disebut di kerangka tadi, gimana itu ngegambarin dinamika ini? Rasanya unik aja gitu seorang Italia Amerika kok malah keras banget sama mafia Italia Amerika. Itu contoh yang bagus banget dari sumber ini buat ilustrasiin gimana identitas kita bekerja dengan cara yang kompleks. Giuliani sebagai jaksa keturunan Italia kan agresif banget nuntut tokoh-tokoh mafia yang juga keturunan Italia. Dari luar mungkin kelihatannya kayak dia nyerang kelompoknya sendiri. Tapi menurut analisis di sumber ini, motivasinya bisa jadi justru akarnya dari perlindungan identitas kelompok kita yang lebih luas. Para mafia ini, mereka dalam konteks ini meskipun sama-sama Italia Amerika, udah ngerusak citra dan nyiptain stereotip negatif buat seluruh komunitas Italia Amerika, kita yang baik dan taat hukum. Jadi dengan nindak keras para mafia, Giuliani seolah lagi bersihin nama baik kelompoknya, negesin ke dunia luar kalau kita, mayoritas Italia Amerika, itu nggak sama dengan mereka, para kriminal itu. Ini bentuk policing batas kelompok dari dalam. Oke. Jadi mereka di kasus itu tuh subkelompok yang ngerusak citra kita yang lebih gede ya. Ini nunjukin kalau definisi kita dan mereka bisa berlapis-lapis. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Seberapa kaku sih sebenarnya kategori-kategori ini? Apa sekali mereka, ya selamanya mereka? Untungnya, nggak selalu begitu. Sumber ini nekenin fleksibilitas yang cukup gede dalam cara kita nentuin kita dan mereka. Analogi tim olahraga yang dipakai itu pas banget. Seseorang bisa jadi pendukung fanatik satu tim, terus pindah kota, dia dengan relatif gampang bisa ngalihin dukungannya ke tim baru di kota itu. Loyalitasnya bisa pindah. Ini beda banget sama jenis identitas lain yang oleh banyak orang dianggap sakral, fundamental, dan nggak bisa dinego, kayak identitas agama, etnis, atau kebangsaan. Batas-batas buat beberapa jenis kita tuh bisa cair banget dan gampang berubah tergantung situasi. Fleksibilitas ini dibuktiin di eksperimen juga kan ya? Studi tentang perempuan Asia Amerika sama tes matematika itu, menarik banget sih. Betul, itu studi klasik yang nunjukin betapa kuatnya pengaruh konteks sama fokus identitas. Jadi ada perempuan keturunan Asia Amerika diminta ngerjain tes matematika. Sebelum tes, sebagian dari mereka diingetin secara halus soal identitas Asia mereka yang di Amerika sering diasosiasiin sama stereotip positif soal jago matematika. Hasilnya, skor matematika mereka cenderung naik. Kelompok lain diingetin soal identitas perempuan mereka yang sayangnya sering diasosiasiin sama stereotip negatif soal kemampuan matematika. Hasilnya, skor mereka malah cenderung turun. Cuma dengan ngingetin identitas yang beda, performa bisa berubah gitu. Luar biasa ya.
Lebih dari itu, penelitian lanjutan pakai fMRI nunjukin kalau aktivitas di area otak yang relevan sama proses matematika itu benar-benar berubah tergantung identitas mana yang lagi aktif di pikiran mereka pas itu. Ini bukan sekedar soal sugesti, tapi ada perubahan nyata dalam cara otak mereka kerja. Dan ada studi lain yang mungkin lebih mengejutkan lagi, yang bandingin kategorisasi berdasarkan ras sama kategorisasi berdasarkan penanda kelompok yang benar-benar acak, kayak warna kemeja. Warna kemeja bisa ngalahin ras. Gimana ceritanya tuh? Jadi, di eksperimen ini, partisipan, semuanya kulit putih, ngelihat interaksi antara orang-orang dari ras beda, kulit putih dan hitam yang pakai kemeja kuning atau abu-abu. Tugas mereka, nginget siapa ngomong apa. Awalnya, kesalahan lebih banyak terjadi antara ras. Misalnya, salah ingat omongan orang kulit hitam A, jadi omongan orang kulit hitam B. Ini nunjukin otak otomatis ngekategorin berdasarkan ras. Tapi, pas fokus dialihkan ke keanggotaan tim berdasarkan warna kemeja, tim kuning vs tim abu-abu, pola kesalahannya berubah. Partisipan jadi lebih sering salah ingat omongan anggota tim kuning A sebagai omongan anggota tim kuning B, terlepas dari ras mereka. Kategorisasi berdasarkan warna kemeja, yang baru aja dibikin dan nggak punya makna historis, untuk sementara waktu bisa ngalahin kategorisasi rasial yang dianggap mendasar banget itu. Ini bukti kuat betapa plastisnya otak kita nentuin siapa kita dan siapa mereka tergantung apa yang relevan saat itu. Wah, ini benar-benar ngebuka mata ya soal betapa cairnya batas-batas ini, paling nggak dalam kondisi tertentu. Nah, terus pertanyaan mendasarnya nih, dari mana sih dorongan awal buat membagi ini datangnya? Lebih dominan dari perut, intuisi, emosi, reaksi cepat, atau dari kepala, pikiran logis, pertimbangan rasional? Sumber ini nyajiin argumen kalau akar emosional dan otomatisnya itu kuat banget. Kita udah bahas reaksi amigdala yang super cepat tadi kan, cuma puluhan milidetik. Itu jelas bukan pikiran sadar. Terus ada bukti dari manipulasi bawah sadar. Eksperimen priming, kayak yang tadi disinggung soal loyalitas, nunjukin preferensi kelompok bisa dipicu tanpa sadar. Ada juga studi di mana partisipan dipapar secara subliminal, cepet banget jadi nggak disadari, sama wajah orang dari negara lain yang nggak mereka kenal sebelumnya. Misalnya Moldova. Paparan singkat dan nggak disadari ini ternyata bisa ngaruhin sikap mereka ke negara itu sesudahnya. Kita juga punya kecenderungan confirmation bias, yaitu secara aktif nyari info yang dukung prasangka atau perasaan awal kita ke kelompok mereka, dan ngabai info yang bertentangan. Semua ini nunjuk ke dasar emosional yang kuat dan otomatis. Jadi, banyak yang terjadi di bawah radar kesadaran kita ya. Tapi gimana dong sama alasan-alasan yang sering kita pakai buat nggak suka atau curiga sama kelompok lain? Argumen soal persaingan ekonomi, beda nilai, ancaman budaya, itu kan kedengarannya rasional. Itu sisi kognitifnya. Dan nggak bisa diabaikan juga. Ketakutan kalau mereka bakal ngambil pekerjaan kita, atau kalau mereka bakal ngubah tatanan sosial, atau nilai budaya yang kita junjung tinggi, ini semua ngelibatin proses mikir yang lebih kompleks. Ini butuh kemampuan buat mikir abstrak, proyeksi ke masa depan, dan nyoba baca niat atau motivasi tersembunyi orang lain. Sapolsky bikin poin penting di sini. Cuma manusia dengan kapasitas kognitifnya yang unik yang bisa ngebunuh atau nindas atas nama sebuah ideologi, teologi, atau bahkan estetika. Hewan lain mungkin berantem karena sumber daya atau wilayah, tapi nggak karena beda keyakinan abstrak. Oke, jadi ada peran kognisi yang jelas, tapi gimana interaksinya sama emosi tadi? Mana yang duluan? Mana yang lebih kuat? Nah, ini bagian yang menarik nih. Seringkali, kayaknya perasaan atau intuisi otomatis ke mereka itu muncul duluan. Reaksi cepat dari amigdala, bias implisit yang kebentuk dari pengalaman atau paparan. Baru setelah itu, korteks prefrontal kita, bagian otak yang mikir rasional, kerja keras nyari justifikasi atau alasan logis buat dukung perasaan awal tadi. Kita ngerasain sesuatu secara visceral, terus kita bangun narasi rasional buat menjelasin kenapa perasaan itu benar. Tentu ini bukan aturan mutlak ya, interaksinya kompleks dan dua arah. Tapi pola emosi dulu, justifikasi belakangan, kayaknya cukup umum dalam dinamika kita versus mereka. Ini nimbulin pertanyaan penting tentang gimana kita bisa ngelola interaksi antara sistem cepat emosi sama sistem lambat kognisi ini, biar nggak kejebak prasangka terus. Pertanyaan yang relevan banget. Kalau pembagian ini segitu gampangnya kebentuk, baik otomatis maupun lewat pikiran, gimana cara ngatasinnya?
Gimana caranya jembatanin jurang antara kita dan mereka? Sumber ini nawarin beberapa strategi. Salah satunya individuasi. Apa itu maksudnya? Individuasi itu strategi yang kuat. Intinya adalah berusaha secara sadar buat ngelihat anggota kelompok mereka bukan sebagai representasi homogen kelompoknya, tapi sebagai individu-individu unik dengan kepribadian, cerita, dan kompleksitasnya masing-masing. Pas kita fokus ke keunikan individu, stereotip kelompok cenderung luntur. Ini kebalikannya esensialisme, yaitu kecenderungan buat percaya kalau suatu kelompok, biasanya kelompok lain, punya esensi atau sifat inti yang melekat, nggak berubah, dan biasanya negatif. Studi nunjukin kalau orang didorong buat mikir secara esensialisme, misalnya percaya sifat kelompok itu bawaan lahir, mereka cenderung lebih nerima ketidaksetaraan sosial antar kelompok. Sebaliknya, fokus ke individu ngurangin bias dan ngebuka pintu empati. Ngelihat orang sebagai individu, bukan label. Masuk akal sih. Ada strategi lain namanya hipotesis kontak. Gimana tuh cara kerjanya? Hipotesis kontak ini udah diteliti puluhan tahunnya. Intinya bilang kalau sekedar nemuin anggota kelompok yang beda, itu nggak cukup buat ngurangin prasangka. Kontak itu perlu terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu biar efektif. Sumber ini ngerangkum beberapa kondisi kunci. Pertama, tujuan bersama. Kelompok-kelompok yang interaksi harus kerjasama buat capai tujuan yang sama yang nggak bisa dicapai sendiri. Ini nyiptain saling ketergantungan positif. Kedua, status setara. Selama interaksi, anggota dari kedua kelompok harus punya status yang kurang lebih setara. Kalau satu kelompok jelas dominan, kontak bisa jadi malah ngedorong stereotip. Ketiga, dukungan institusional. Harus ada dukungan dari otoritas atau norma sosial yang dukung kontak antar kelompok itu. Misalnya, kebijakan perusahaan atau hukum negara. Dan keempat, kesempatan mengenal personal. Interaksi harus cukup intens dan lanjut, biar anggota kelompok bisa saling kenal sebagai individu. Nah, ini nyambung lagi ke poin individuasi tadi. Kondisi-kondisi ini kedengarannya ideal banget ya. Ada bukti nyata ini berhasil gitu. Iya, sumber ini nyebutin contoh-contoh historis yang cukup meyakinkan. Misalnya, proses desegregasi rasial di militer Amerika Serikat atau di beberapa departemen kepolisian. Awalnya mungkin ada resistensi, tapi pas tentara atau polisi dari ras beda dipaksa kerja bareng di unit yang sama dengan tujuan bareng, misal menangin pertempuran atau jaga keamanan, dan aturan main yang sama dari atasan, prasangka antar individu terbukti berkurang seiring waktu. Lingkungan yang terstruktur dan fokus ke tugas bareng bisa ngatasin bias awal. Tentu ini nggak selalu gampang. Faktor kepribadian juga ngaruh. Orang dengan skor tinggi di Social Dominance Orientation, SDO, keinginan lihat kelompoknya dominan atas kelompok lain, atau Right-Wing Authoritarianism, RWA, kepatuhan ke otoritas dan musuhan sama kelompok luar, cenderung lebih susah ngubah prasangkanya. Apalagi kalau mereka ngerasa kelompoknya terancam. Oke, jadi ada faktor situasi, kontak, dan faktor individu, kepribadian. Sumber ini juga nyebut model dari Susan Fiske soal kehangatan, warmth, sama kompetensi, competence. Itu gimana ngebantunya buat mahamin pandangan kita ke mereka. Model Fiske ini berguna banget buat metain gimana kita lihat berbagai kelompok lain. Kita cenderung nilai kelompok lain berdasarkan dua dimensi utama. Seberapa hangat atau bersahabat niat baik mereka, warmth, sama seberapa kompeten atau mampu mereka capai tujuan, competence. Ini ngasilin 4 kuadran. Tinggi kehangatan, tinggi kompetensi, haha. Ini biasanya kelompok kita atau sekutu dekat. Kita kagum dan bangga. Tinggi kehangatan, rendah kompetensi. Kelompok yang dianggap ramah tapi nggak terlalu mampu, sering dipandang kasihan, misalnya lansia, disabilitas dalam beberapa stereotip. Rendah kehangatan, tinggi kompetensi, kelompok yang dianggap mampu tapi nggak ramah atau punya niat buruk. Ini sering nimbulin iri atau cemburu, misalnya kelompok kaya atau model minoritas di beberapa konteks. Rendah kehangatan, rendah kompetensi, kelompok yang dianggap nggak mampu dan nggak ramah. Ini sering nimbulin jijik atau penghinaan, misalnya tunawisma, pecandu narkoba dalam stereotip negatif. Yang menarik, posisi kelompok di peta ini bisa berubah seiring waktu dan konteks sosial. Contohnya persepsi Amerika ke Jepang. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mungkin dilihat LL, musuh kalah.
Terus pas ekonomi Jepang melesat jadi pesaing kuat, persepsi geser ke LH, kompeten tapi dingin nggak ramah. Ini nunjukin pandangan kita ke mereka itu nggak statis. Baik, rasanya kita udah banyak banget ya ngejelajahin aspek penting dari bab 11 ini. Mari kita coba tarik benang merahnya deh. Dari sumber yang Anda kasih, jelas banget kalau otak kita punya mekanisme bawaan yang cepat banget buat kategorin dunia sosial jadi kita dan mereka. Ini didorong proses otomatis di area otak kayak amigdala, tapi juga diperkuat dan kadang diarahin sama pemikiran kognitif kita. Betul, dan perasaan kita ini bukan sekadar label ya, tapi bawa serta rasa loyalitas, kewajiban, sama empati yang cenderung bias ke arah kelompok sendiri. Kadang dimediasi hormon kayak oksitosin juga. Kita lihat gimana dorongan parokialisme bisa bikin kita pengen unggul atas mereka, dan gimana bias ini bisa dipengaruhi sama priming bawah sadar. Tapi, dan ini mungkin bagian yang paling ngasih harapan ya dari semua pembahasan ini, kategori-kategori ini ternyata nggak sekaku batu. Sumber ini ngasih banyak bukti soal fleksibilitasnya. Batas antara kita dan mereka bisa geser tergantung fokus perhatian kita, konteks sosial, tujuan bareng yang muncul, bahkan sama penanda sepele kayak warna kemeja di eksperimen tadi. Persis. Jadi, apa artinya semua ini? Implikasinya adalah bahwa pembagian kita versus mereka yang sering kita rasain sebagai sesuatu yang fundamental banget dan nggak terhindarkan dalam konflik sosial, sebenarnya punya tingkat kelenturan atau malleability yang signifikan. Paham dasar biologis dan psikologisnya itu bukan alasan buat pasrah sama takdir perpecahan, justru sebaliknya. Gimana pemahaman ini bisa memberdayakan kita gitu? Ya, dengan paham mekanismenya kecepatan reaksi otomatis, peran emosi versus kognisi, pengaruh konteks, kita jadi punya alat buat secara sadar nyoba intervensi proses itu. Strategi kayak individuasi, lihat orang sebagai individu, hipotesis kontak, nyiptain kondisi interaksi positif, sama pengambilan perspektif nyoba paham sudut pandang mereka jadi lebih dari sekedar harapan naif. Mereka jadi intervensi yang didasarin sama pemahaman cara kerja pikiran kita. Kalau kita hubungin ini ke gambaran yang lebih gede, ini artinya kita punya potensi nyata buat secara aktif ngebentuk ulang batas-batas sosial, buat perluas lingkaran kita, dan buat ngurangin dampak negatif dari kecenderungan kita versus mereka yang kayaknya mendasar banget dalam diri kita ini. Sebagai penutup nih, saya pengen ninggalin satu pemikiran buat Anda renungin, yang muncul dari diskusi kita berdasarkan sumber ini. Mengingat betapa gampangnya persepsi kita soal siapa yang masuk kita dan siapa yang masuk mereka. Bisa geser kadang cuma karena fokus kita dialihin sebentar, atau karena dikasih tujuan bareng yang baru, atau bahkan sama sesuatu yang acak kayak warna baju. Seberapa nyata sih sebenarnya batas-batas kelompok yang sering kita anggap kokoh dan penting banget di dunia ini? Coba deh pikirin. Batas kelompok mana dalam hidup Anda yang kerasa paling kuat saat ini? Terus coba bayangin. Dalam kondisi kayak di mana batas itu mungkin bisa melunak atau bahkan lenyap sama sekali, kalau aja konteks atau fokus Anda sedikit berubah.